Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi beribadah bersama-sama dan kita hari ini akan belajar kembali firman Tuhan. Saya akan mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-7. Lukas pasal 19 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini berdiri dalam sebuah konteks firman Tuhan yang menceritakan tentang Sakius. Bagaimana Sakius mengalami kemerdekaan daripada Tuhan ketika Tuhan datang di kota Yeriko. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang Tuhan berikan untuk memerdekakan manusia kadangkala ditanggapi keliru oleh manusia itu sendiri, di mana Tuhan datang membawa kemerdekaan yang memerdekakan kita dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi kadangkala kita hanya membatasi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu sejauh daripada keinginan-keinginan kita semata. Seperti halnya dengan apa yang sudah kita baca, di mana orang banyak saat itu tidak mengalami kemerdekaan daripada Tuhan, seperti yang Sakius alami. Tetapi orang banyak saat itu ternyata mengambil sebuah hal yang hanya berbicara tentang apa yang menyenangkan dirinya, apa yang berkenan bagi dirinya sendiri, apa yang bisa dinikmati dirinya secara jasmania. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana mereka mengalami sebuah kemerdekaan secara rohani, tetapi mereka hanya berpikir bagaimana mereka mendapatkan kesembuhan, bagaimana mereka mendapatkan berkat-berkat yang dia rasakan secara jasmani. Sehingga pengalaman Sakius tidak menjadi pengalaman orang banyak saat itu. Dan saya rindu saat ini ketika kita dalam momentum merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini, tidak membuat kita kemudian kehilangan kesempatan yang baik yang Tuhan berikan. Karena setiap waktu demi waktu yang Tuhan berikan adalah anugerah supaya saudara dan saya lebih dapat menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan. Sehingga kemerdekaan tadi boleh kita tularkan kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh mengalami kemerdekaan seperti yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Demikian bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi di dalam kekristenan kita, kemerdekaan adalah karunia Allah. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi semua orang untuk memilih jalan terbaik bagi hidupnya. Kemerdekaan bukanlah kemerdekaan sebelum kita merdeka dari ketidakmerdekaan hati kita. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 7 adalah contoh dari manusia yang belum merdeka. Sekalipun mereka mungkin merasa dirinya sudah merdeka. Kata merasa merdeka ini, mereka wujud nyatakan dalam sikap suka mengumbar emosi. Di dalam ayat yang ke-7 tadi firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Orang tersebut mengumbar emosinya. Kata bersungut-sungut ini berbicara tentang sebuah sikap yang menentang. Kata bersungut-sungut ini berbicara tentang sesuatu di mana mereka menggerutu dengan suara nyaring. Mereka berusaha untuk melawan. Mereka berusaha untuk mengkudeta. Mereka berusaha untuk menyerang. Sehingga di sini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang suka sekali mengumbar emosi kita. Dalam keadaan senang, kita umbar emosi kita. Tetapi dalam sekejap mata, kita pun juga tiba-tiba berubah emosi kita ketika kita menghadapi sesuatu yang buruk.
Di dalam hal ini, orang yang suka mengumbar emosinya akan jauh daripada perasaan merdeka. Dan yang kedua, dari ayat yang ketujuh ini, orang yang merasa merdeka adalah orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Sikap lebih baik daripada orang lain, perasaan lebih baik daripada orang lain, mereka wujud nyatakan dengan sikap yang suka menghakimi orang lain. Dia menilai bahwa Sakyus hidupnya lebih buruk daripada mereka. Mereka menganggap diri mereka memiliki kerohanian yang lebih baik daripada Sakyus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kekristenan kita, ketika iman Kristen kita, kemudian membuat kita merendahkan orang lain, merendahkan sesama kita, maka kita belum benar-benar menjadi orang Kristen yang merdeka. Karena kemerdekaan Kristen kita bukan ditandai dengan pintarnya kita menghakimi sesama kita. Tetapi kemerdekaan Kristen kita ditandai dengan bagaimana kita boleh memiliki sebuah sikap yang toleransi, yang membangun suatu sikap toleransi, yang toleran kepada sesama kita. Sehingga sikap menghakimi itu dijauhkan dari diri kita. Orang Kristen yang merasa merdeka akan memiliki kecenderungan yang sama, yaitu suka mengumbar emosi, merasa lebih baik dari orang lain, dan suka menghakimi sesamanya. Karena itu, kemerdekaan bukanlah perasaan semata, tetapi kemerdekaan sejati berbicara tentang kesempatan untuk memiliki kedamaian abadi. Karena itu Yesus Kristus datang ke dalam diri kita, datang ke dalam dunia. Dia memberikan keselamatan bagi kita semua, supaya kita memiliki kedamaian dari segala hal yang membuat kita tidak bisa merdeka, tidak bisa damai. Tuhan Yesus Kristus menawarkan kemerdekaan itu kepada semua orang. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi itu, tapi Sakyus saja yang menerimanya. Karena Sakyus memiliki ketulusan untuk berjumpa dengan Yesus. Sementara yang lain, dia ingin berjumpa dengan Yesus tidak dengan hati yang tulus. Segala jerilalah kita, pengorbanan kita akan menjadi sia-sia tanpa ketulusan. Kekristenan kita pun akan menjadi suatu hal yang sia-sia tanpa kita memiliki ketulusan di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Ketulusan akan menuntun kita menuju kemerdekaan. Tanpa ketulusan, kemerdekaan akan susah untuk dinikmati. Lukas 19 ayat 7 berbicara tentang hal yang sangat urgen, sangat penting di dalam diri kita, di mana kita bisa belajar tentang kegagalan manusia mengalami kemerdekaan dari Tuhan karena ulah manusia itu sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menilik di dalam Lukas 19 ayat 7, yang menjadi penyebab orang banyak saat itu mengalami kegagalan untuk dimerdekakan oleh Tuhan, untuk mengalami kemerdekaan dari Tuhan, yaitu karena mereka memiliki kesadaran akan kemerdekaan yang keliru. Kata melihat, di dalam Lukas pasal 19 ayat 7, firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu, kata melihat di sini tidak menggunakan kata blepo, yang berarti mengamati dengan objektif. Tetapi kata melihat di sini menggunakan kata eidon, yang merupakan kata auristus. Kata auris ini sebuah tindakan yang sekali untuk selama-lamanya, atau suatu tindakan yang sudah selesai. Ya. Kata ini berbicara atau berarti menyadari, memperhatikan, mempertimbangkan, mengalami. Dengan bentuk auris aktif, kata eidon berarti orang yang sudah selesai dalam menyadari apa yang sudah dilihat. Dengan kata lain, telah memberikan penilaian yang tidak dapat diubah, yang mempengaruhi kesadaran mereka dalam memberikan penilaian dari apa yang mereka lihat. Kesadaran secara sederhana adalah sikap mawas diri. Jadi seseorang yang mampu menilai diri
terlebih dahulu. Kesadaran ini terbentuk dari stimulus. Kesadaran yang keliru bisa terjadi karena kita mendapatkan inputan yang keliru pula. Menjadi Kristen dengan kesadaran yang keliru bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki pengenalan yang keliru di dalam kekristenan. Kita memiliki tujuan yang keliru di dalam mengiring Tuhan. Karena itu setiap kita sebagai orang percaya, supaya kita mengalami kemerdekaan daripada Tuhan, kita harus mampu memperbaiki pengenalan kita di dalam Tuhan, agar kita memiliki kesadaran yang benar di dalam Tuhan, tentang mengapa kita menjadi Kristen, apa tujuan kita menjadi Kristen, apa hasilnya kita menjadi Kristen, dan bagaimana kita menjadi Kristen. Sehingga kita akan benar-benar secara objektif melihat segala sesuatu dengan orientasi firman Tuhan. Agar kita semua mengalami kemerdekaan Kristen secara penuh. Yang kedua, yang membuat manusia gagal untuk mengalami kemerdekaan, jika yang pertama karena memiliki kesadaran yang keliru, yang kedua karena manusia memiliki emosi yang labil. Kita memperhatikan dalam Lukas pasal 19 ayat 7 firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Di awal tadi sempat kita singgung kata bersungut-sungut. Berasal dari bahasa Yunani yaitu diogonguson. Kata diogonguson ini berarti menggerutu dengan nyaring. Berdemo dengan memberikan perlawanan atau bersiap untuk menyerang. Melakukan sebuah perlawanan, melakukan sebuah kudeta. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, orang banyak di situ memiliki emosi yang sangat labil. Kenapa? Karena sebelumnya mereka datang berjumpa dengan Yesus dengan emosi yang baik. Sampai kemudian Yesus memberikan perhatiannya kepada Sakius. Ketika dia melihat Sakius, yang menurut pandangan mereka Sakius adalah orang yang berdosa, seorang pemungut cukai. Kemudian mereka memiliki sebuah pemberontakan dalam dirinya. Orang banyak tidak terima karena Yesus bersikap baik, bersikap lembut kepada Sakius. Yesus tidak menegur Sakius. Yesus tidak melawan Sakius. Tetapi malah Yesus berusaha untuk memberikan dirinya menumpang di rumah Sakius. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita sebagai orang Kristen merasa cemburu, merasa iri hati ketika kita melihat mungkin orang yang berbeda iman dengan kita mendapatkan berkat lebih daripada kita, atau mereka mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Sering kita bersikap cemburu, emosi kita menjadi labil. Karena kenapa? Kecemburuan-kecemburuan yang terjadi dalam diri kita. Emosi yang labil sebagai anak Tuhan, itu akan membuat kita terhambat di dalam menikmati kemerdekaan yang daripada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, emosi yang labil, yang menghambat kemerdekaan di dalam hidup kita, harus kita buang jauh-jauh. Karena untuk mencapai kemerdekaan Kristen yang penuh, seseorang harus mampu memanajemen emosi mereka sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Karena itu semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, semakin kita banyak membaca firman Tuhan, sudah seharusnya kita semakin dapat merendahkan diri. Menjadi suatu hal yang membingungkan kalau ada orang yang semakin beribadah, semakin banyak membaca firman Tuhan, semakin banyak berdoa, mereka semakin sombong dan menyombongkan diri. Semakin mudah untuk memandang rendah orang lain, memiliki emosi yang meledak-ledak, tidak terima ketika dia mendapatkan teguran.
Karena ciri daripada orang yang telah merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan, orang itu dapat mengkontrol emosinya, dapat memanajemen emosinya. Karena kenapa? Ada Roh Kudus, Roh Allah yang menguasai dirinya. Ada tuntunan firman Tuhan yang mengisi hati dan pikirannya. Sehingga di dalam tindakan-tindakannya adalah tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, belajar tentang kegagalan manusia dalam mengalami kemerdekaan. Jika yang pertama tadi adalah memiliki kesadaran yang keliru. Yang kedua memiliki emosi yang labil. Yang ketiga, karena manusia sering memiliki perkataan-perkataan yang negatif. Kita memperhatikan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Pernyataan ini tidak sesederhana yang bisa kita bayangkan. Karena ketika orang-orang saat itu berteriak-teriak, menggerutu dengan suara nyaring, bahkan mereka siap mengadakan perlawanan sambil mereka berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan katanya di sini, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini berbicara tentang perkataan-perkataan yang menghakimi. Ini berbicara tentang perkataan-perkataan yang sombong. Yang merasa hidupnya lebih baik, lebih benar daripada Sakius. Perkataan-perkataan itu sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tanpa kita sadari kita sering mengeluarkan perkataan yang negatif. Yang menghakimi sesama kita. Yang sombong, yang tidak membangun. Yang kita dasari perkataan kita karena iri hati. Yang sembrono, yang tidak memberkati. Karena itu, jika saudara dan saya adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka orang yang sudah merdeka dan mengalami kemerdekaan Kristen, kemerdekaan penuh daripada Kristus, maka perkataan-perkataan yang menghakimi, perkataan-perkataan yang sombong, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan yang didasari karena iri hati, kecemburuan, perkataan yang sembrono dan tidak memberkati, harus dibuang jauh-jauh dari diri kita. Sehingga kita benar-benar menjadi pribadi Kristen yang merdeka. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5. Kemerdekaan Kristen secara penuh telah kita terima. Karena tidak ada lagi kuk perhambaan yang mengikat kita. Yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang membuat kita jauh daripada kemerdekaan. Karena itu marilah kita bersama-sama kita terima kemerdekaan yang daripada Tuhan itu. Di dalam rumah tangga kita, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran yang benar. Memiliki emosi yang stabil dan tidak labil. Memiliki perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, di dalam kita berbangsa dan bernegara, di dalam kita mengisi kemerdekaan-kemerdekaan di negara kita Republik Indonesia. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Karena saudara dan saya memiliki kesadaran yang benar. Kita memiliki emosi yang stabil. Kita memiliki perkataan-perkataan yang membangun. Sehingga sekeliling kita yang saat ini mungkin sedang bergelora, bergejolak, karena banyaknya perkataan-perkataan negatif, banyaknya emosi-emosi yang labil, yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa teredam karena kehidupan Kristen kita, yang menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, merdeka, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih untuk nasihat firman Tuhan pada hari ini. Kami berterima kasih untuk bimbingan. Mohon Tuhan berkati kami semua. Dengan kami boleh menjadi
orang-orang Kristen yang merdeka. Orang-orang Kristen yang memiliki kesadaran yang benar di dalam menjadi Kristen. Tidak mencari keuntungan pribadi kami. Tapi kami menjadi Kristen memang memiliki tujuan yang berkenan kepada Allah. Tujuan-tujuan ilahi. Tujuan-tujuan yang rohani. Tujuan-tujuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan. Kami boleh menjadi orang Kristen yang memiliki emosi yang stabil. Supaya kami dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan kami. Kami boleh menjadi teladan. Kami boleh menjadi contoh. Kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami juga ingin Tuhan taruh perkataan-perkataan yang membangun di dalam mulut kami. Supaya perkataan-perkataan yang negatif itu jauh dari diri kami. Supaya perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang memberkati. Memberkati orang-orang di sekeliling kami. Memberkati bangsa kami Indonesia. Memberkati pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan hari ini, tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Yang saat ini berulang tahun yang ke-75. Tuhan memberkati bangsa kami ini. Dalam setiap apapun yang menjadi persoalan-persoalan bangsa kami ini. Baik secara sosial, secara agama, secara budaya, secara ekonomi, secara kenegaraan. Kami mau pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat Allah sendiri yang akan senantiasa nyata atas bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Baik yang di eksekutif, baik yang di legislatif, yudikatif, TNI, Polri, aparatur sipil negara, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat-Nya Tuhan. Supaya melalui mereka semua, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buat kasih karunia-Mu yang dahsyat bagi kami semua. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.